Selamat malam dan shalom. Kebaktian kemitraan di malam hari ini akan segera kita mulai, tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di kerajaan sorga, di malam hari ini lagi Tuhan, selaku kemitraan kami akan beribadahkan Engkau. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkati akan ibadah kami di saat ini. Dari awal sampai pada akhirnya ini Bapa, kami mau serahkan itu ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di sorga, di malam hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk membaca akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau layakkan kami, mampukan kami, curahkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan senantiasa menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27 yang berkata demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenang orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Kemitraan yang diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Amsal ini mengajarkan kita tentang kata-kata bijak dan juga nasihat-nasihat bagi kita. Dalam renungan kita di malam hari ini, tidak menerapkan protokol kesehatan secara baik di masa pandemi COVID-19 ini dapat berdampak buruk bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Menumpuk masker, menumpuk obat-obatan, menumpuk tabung oksigen yang menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat juga. Ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Ini adalah gambaran yang utuh dari dekadensi moral yang sementara menimpa manusia, termasuk orang-orang percaya. Dekadensi moral merupakan suatu keadaan di mana telah terjadi kemerosotan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok yang telah atau tidak menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Biasanya orang-orang yang mengalami dekadensi moral akan sangat egois dan arogan. Mereka bertindak untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dampaknya kepada orang lain, serta tidak mau mendengarkan teguran dan nasihat kehidupan. Ini yang disebutkan penulis kitab Amsal sebagai kehilangan dari hikmat Allah. Persekutuan kemitraan yang memuliakan Allah. Kitab Amsal juga menyebutkan bahwa hikmat adalah anugerah Allah. Orang percaya memiliki karunia ini dan didorong untuk menggunakannya. Hikmat memampukan orang percaya memahami pentingnya memperlakukan orang lain secara jujur dan adil, rendah hati dan setia, dan bekerja keras, menghormati orang yang lebih tua dan orang berpengaruh lainnya, yang peduli terhadap orang miskin dan juga mereka yang memerlukan bantuan.
Orang percaya hidup karena berkat Tuhan dan terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu dalam ayat 25 pembacaan kita tadi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang suka memberi kepada orang lain, ia akan menerima ganjaran. Laki-laki perempuan gereja yang bersuka cita, pemberi yang murah hati akan diingat oleh mereka yang pernah ditolongnya. Sebaliknya, orang yang tamak tidak mempunyai sahabat dan dikutuk oleh orang miskin. Kita terpanggil untuk peduli terhadap orang lain yang membutuhkan perhatian dan pertolongan, bukan untuk dipuji, tetapi supaya Tuhan dimuliakan. Ada orang yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan karena kekurangan uang, sehingga muncullah larangan untuk menahan gandum. Itu terdapat dalam ayat yang ke-26. Ayat ini berkaitan dengan para pedagang yang menahan gandum supaya ada kelangkaan gandum. Dengan demikian, mereka dapat memasang harga yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita diminta untuk mengejar kebaikan dan menjauhkan kejahatan. Perbuatan baik adalah pilihan iman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, kerjakanlah dan taburlah kebaikan dan kebenaran yang mendatangkan kebaikan bagi semua ciptaan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai filter untuk menyaring apa yang baik dan apa yang jahat. Firman Tuhan harus jadi petunjuk arah yang menjadikan kita bijak dan berhikmat. Semakin dunia ini berubah, semakin tidak menentu dan tidak pasti. Semakin kita harus tekun dalam iman dan pengharapan kepada Allah, sumber kebaikan. Demikianlah firman Tuhan di malam hari ini. Kiranya sebagai laki-laki dan perempuan gereja, dimanapun tuh kita berada, kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari pujian yang berkata, bernyanyilah bagi Tuhan jua. Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya, persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naik
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tenang. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang selalu kami puji dan kami muliakan dimanapun itu kami berada. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami, untuk kami beribadah kemitraan. Terlebih lagi napas hidup yang Engkau berikan kepada kami di saat ini. Kiranya Tuhan, dalam situasi kondisi di saat ini kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan Engkau selalu menjaga dan menyertai kami siang dan malam di segala aktivitas kami. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk segala pengurus kemitraan yang kami jalani di saat ini. Wadah pelayanan laki-laki, wadah pelayanan perempuan di sektor masing-masing. Tuhan, sertailah kami selalu. Mampukanlah kami selalu untuk kami mampu menjalani segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan. Walaupun kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada menopang dan menuntun kami selalu. Bapa di sorga, semua pelayanan-pelayanan yang sudah kami lakukan Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan ataupun majelis-majelis Tuhan, Engkau senantiasa selalu ada dan memberkati mereka selalu juga Tuhan. Bapa, persiapan-persiapan kami juga Tuhan dalam HUT laki-laki gereja di tanggal 24 September juga Tuhan. Tak lupa kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yang sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk persiapan-persiapan HUT nanti Tuhan. Berkatilah kami semua. Sehingga pada harinya juga Tuhan, segalanya itu bisa dilancarkan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama. Mampukanlah kami selalu, layakkanlah kami selalu yang senantiasa selalu menjadi berkat dimanapun itu kami berada Tuhan. Agar kami mampu menjalani segala kehidupan kami ini dengan baik. Dan kami bisa melakukan segala tanggung jawab kami juga Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Persembahan syukur yang sudah kami berikan juga Tuhan, berkatilah pemberian-pemberian kami ini juga Tuhan, agar senantiasa kami pakai untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami yang beribadah di malam hari ini walaupun lewat video juga Tuhan, Engkau berkatilah kami semua dengan segala berkat-berkat-Mu juga Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala apapun itu Tuhan. Biarlah senantiasa apapun yang kami lakukan ini Bapa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu untuk hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini kepada Bapa di sorga sambil kami memohon. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kemitraan di malam hari ini telah selesai. Selamat malam dan shalom.